Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mahnuna. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah media pembelajaran. Yang pertama, sejarah media pembelajaran. Awal sejarah adanya pendidikan, guru ialah satu-satunya sumber untuk mendapatkan pelajaran. Tujuannya adalah menghasilkan warga negara yang melek huruf dan memiliki perilaku yang baik. Durasi untuk belajar ini hanya berkisar 6 hingga 1 tahun, dan alat-alatnya pun hanya buku dan papan tulis. Terus, sejarah media pembelajaran. Yang pertama, munculnya audiovisual era 1600-an. Muncul pada masa itu seorang tokoh bernama John Amos Comenius yang merupakan orang pertama menulis buku bergambar diperuntukkan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar, yang diterbitkan pada tahun 1657. Penyusunan buku itu dilandasi oleh konsep bahwa tidak ada hal dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Yang kedua yaitu ada media pembelajaran era 1900-an. Pada awal abad ke-20, ketika museum sekolah setara dengan pusat media distrik, muncul sebagian besar media yang disimpan di museum, seperti media visual berupa foto, slide, dan film. Pada tahun 1913, Thomas Edison membayangkan bahwa sistem sekolah akan berubah dengan media visual dalam 10 tahun ke depan dan menyatakan bahwa buku akan segera usang di sekolah. Dan keterbatasan dari media visual karena seperti kualitas film yang tidak relevan dengan bidang studi, biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan film, peralatan, dan kesulitan guru terhadap perubahan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu ada media pembelajaran era 1950-an. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang bermanfaat sebagai penyalur pesan ataupun informasi belajar. Pada tahun 1960 sampai 1965, orang mulai mencermati siswa sebagai komponen yang berarti dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku atau behaviorism theory dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi pemakaian media dalam pembelajaran. Pada era ini terdapat media pembelajaran berupa kotak kayu persegi panjang dengan tutup logam berengsel yang memiliki lubang jendela. Kemudian yang keempat ada awal mula media pembelajaran berbasis komputer atau era 1960 sampai 1990-an. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem atau system approach mulai menampakkan dampaknya dalam aktivitas pembelajaran dan kegiatan pendidikan. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai
bagian integral dalam proses pembelajaran. Sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an, sebuah alat yang bernama komputer pertama kali digunakan dalam dunia pendidikan dengan metode pengajar individual yang dikenal sebagai Computer Assisted Instruction atau CA. Dan di sekolah juga mulai mengarahkan para guru dalam mengintegrasikan komputer dalam kurikulum mereka. Dan yang kelima yaitu ada pembelajaran era Learning Management System 1900 sampai 2000-an. Learning Management System atau LMS ini pertama kali muncul pada akhir tahun 1990-an dan berkembang cepat karena perluasan multimedia dan internet quotes. James and Baldwin 2005. Sistem ini tersebar menjadi beberapa platform pembelajaran seperti Distributed Learning System atau DLS, CMS atau Course Management System, CMS atau Content Management System, IMS atau Instructional Management System, dan LMS, Learning Management System. Tujuan dari sistem manajemen pembelajaran ini adalah untuk memfasilitasi desain pengaturan kelas, penyampaian materi, alat pembelajaran, dan pengelolaan proses pembelajaran dalam lingkungan komputerisasi. Kemudian yang keenam ada munculnya internet era 2000-an. Pengguna internet adalah sebuah kebiasaan bagi kaum muda saat ini. Survei yang dilakukan pada Juli 2022 oleh Pew Internet dan American Life Project menunjukkan bahwa 3 dari 5 anak di bawah usia 18 tahun dan lebih dari 78% anak-anak usia antara 12 hingga 17 tahun menggunakan internet. Salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan secara online oleh anak-anak remaja tersebut adalah mengerjakan tugas sekolah. Namun masih sedikit pengetahuan yang dimiliki pada saat itu tentang penggunaan internet oleh siswa dalam mengerjakan tugas sekolah atau tentang cara belajar secara online. Terus yang terakhir yaitu ada pembelajaran di masa mendatang 2020 sampai selanjutnya. Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat. Saat ini kita diwajibkan untuk memiliki koneksi internet agar kegiatan pekerjaan, pendidikan, ataupun hal lainnya dapat diikuti dengan baik. Menurut expert panel 2020 yang dimuat pada majalah Forbes, ada 14 teknologi yang akan diterapkan pada ruang kelas mendatang. Banyak sekali jenis platform seperti Udemy, Coursera, dan bahkan Quora berkembang dengan pesat. Jadi sangat besar kemungkinan alat seperti VR, AI, chatbots, dan bahkan pencetakan 3D akan mulai familiar digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ada hakikat media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin, jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau
pengantar pesan dari pengirim atau komunikator kepada penerima atau komunikan. Media pembelajaran mempunyai peranan penting untuk efektivitas proses pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Menurut Scrum atau Hermawan 2009, media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu ada landasan penggunaan media pembelajaran. Proses belajar mengajar mengharapkan adanya interaksi yang dapat berjalan secara mangkus dan sangkil, sehingga diperlukan media yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ini, penulis akan melakukan kajian terhadap landasan penggunaan media pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu ada landasan filosofis. Landasan filosofis. Berdasarkan landasan ini, ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan berbagai jenis media pembelajaran di kelas akan berakibat pada interaksi pembelajaran yang kurang manusiawi. Hal ini menganggap siswa seperti robot yang dapat belajar sendiri dengan mesin. Dan yang kedua yaitu ada landasan psikologis. Landasan psikologis yaitu pendidikan harus memperhatikan kondisi psikologis dari peserta didik dalam pemilihan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kondisi psikologis dinyatakan sebagai karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya dengan lingkungan. Terus yang ketiga ada landasan teknologi. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar bagi siswa. Untuk mencapai sasaran akhir ini, para ahli teknologi di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, khususnya di bidang mekanik dan elektronik, dapat memperkaya sumber dan media pembelajaran seperti foto, slide, film, dan video. Untuk yang keempat yaitu ada landasan empiris. Landasan empiris didasari dari temuan adanya hubungan antara penggunaan media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dalam menentukan hasil belajar peserta didik. Peserta didik mendapatkan keuntungan yang karakteristik atau tipe gaya belajarnya. Informasi gaya belajar dapat digunakan oleh pendidik untuk merencanakan pembelajaran sehingga meningkatkan keberhasilan pembelajaran peserta didik. Pentingnya mengetahui gaya belajar peserta didik sehingga pendidik wajib mengetahui gaya belajar peserta didiknya dan menggunakan media sesuai dengan gaya belajar mereka. Gaya belajar peserta didik dikategorikan menjadi 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.